Anamnesis pemeriksaan urinalisis. Pertama, meminta izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan. Selamat pagi Bu, saya Dr. Henry yang bertugas hari ini. Selamat pagi Pak. Ada keluhan apa ya Bu? Keluhan saya nggak menstruasi selama 2 minggu dok. Terus kalau kencing terasa sakit. Oh gitu, Iya. jadi 2 minggu nggak menstruasi. Iya. Biasanya lancar-lancar aja ya? Iya, rutinitas tiap bulan memang. Ini 2 minggu Iya, terlambat ya? minggu terlambat. Terus untuk sakit kencingnya itu seperti apa? Nyeri atau gimana? Kalau terasa nyeri dan perih dok. Yang perih ya? Iya. Iya, iya. Oke, nanti Ibu akan saya periksa dan juga diperiksa urinnya ya. Iya. Jadi nanti Ibu Ibu sendiri ngambil kencing, kemudian kita periksa di laboratorium ya. Nah untuk kencingnya itu, ini ada botol ya. Iya. Nah botol ini nanti Ibu isi dengan kencing kurang lebih setengah botol lebih ya. Iya. Jangan tinggi-tinggi juga, nanti tumpah setengah botol. Kemudian cara mengambilnya, Ibu kencing dengan cara kencing dulu, Iya. keluarkan, kemudian setelah itu ditampung ya, nggak usah berhenti. Begitu cukup setengah, tarik botolnya, Iya. kemudian selesai Ibu lanjutkan kencing, lalu ini selesai ditutup begitu ya. Iya. Nah itu kencing yang kita perlukan, jadi volumenya nggak usah banyak-banyak lah, separuh lah, Iya. tapi jangan terlalu sedikit juga ya. Minimal sih sekitar 20 ml itu kurang lebih separuh botol ini. Ada yang kurang jelas? Apa kencing dari pagi atau kencing sesaat yang dikeluarkan? Oh kencing sekarang aja, nggak usah kencing pagi Iya. ya, karena Ibu kan terlambat 2 minggu tidak mens, Iya. kemungkinan hamil ya, kemungkinan, tapi Iya, belum. iya. Nanti dari hasil pemeriksaan kita tentukan. Iya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, bisa kita lanjutkan dengan mengambil kencing. Iya dok. Ya, terima kasih. Cara pengambilan urin midstream kita contohkan dengan air keran ya. Sebetulnya sama saja prinsipnya antara kencing pada pasien yang sebenarnya maupun dengan keran. Jadi pasien disilakan saja kencing. Kemudian setelah kita kira 5 detik, tampunglah kencing secukupnya. Kemudian tarik, lanjutkan kencing sampai selesai. Setelah itu ditutup tabung. Agar tidak tumpah. Nah, ini kencing ini nanti yang akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan makroskopis, kemudian sedimentasi dan kimia urin. Sebelum itu dikerjakan, siapkan dulu peralatannya ya. Antara lain satu objek gelas, kemudian kaca tutup atau deglas, kemudian tabung sentrifuge ada 2, yang satu untuk tempat urin, yang satu adalah untuk keseimbangan nanti di sentrifuge. Kemudian spidol juga nanti untuk memberi label nama di botol. Kemudian ada tisu. Tisu ini digunakan ketika kita mengambil urin dari tabung, agar tidak belepetan kemana-mana, kita taruh di tisu dulu. Kemudian juga ada botol sampel yang sudah terisi urin, dan ini adalah alat ukur kimia urin, dan diperlukan juga adanya sentrifuge. Selanjutnya silakan Dokter Indah untuk memperagakan pemeriksaan makroskopis urin. Pertama-tama kita mempersiapkan tisunya. Makroskopis urin, botol urin diangkat, kemudian dihomogenkan, dibolak-balik 3 kali, kemudian dinilai warnanya kuning jernih. Kejernihannya jernih. Untuk makroskopis adalah warna kuning, kejernihannya jernih. Ya. Pemeriksaan kimia urin. Pertama, urin yang ada di botol dituang ke dalam tabung sentrifuge setinggi atau sebanyak 12 ml.
ya. Kemudian ambil stik urin, ya. Kemudian dikeluarkan satu stik dan ditutup kembali, karena kalau tidak ditutup stik urin yang lain akan rusak. Ambil stik urin dan celupkan ke dalam tabung sehingga terendam semua. Kemudian diangkat, lalu ditiriskan di kertas tisu. Fungsinya apa? Agar urinnya tidak meleleh kemana-mana. Kemudian ambil tabung stik urin, ya. Kemudian dicocokkan warna dari stik dan botol sesuai dengan tanda di bawah. Kalau ada tanda tangan di bawah berarti dimulai dari bawah tersebut. Kalau letaknya di atas. Ini kebetulan ada di bawah. Kemudian diurutkan dari bawah ke atas perubahan warnanya. Perubahan warna itu mengikuti dengan waktu. Kalau kita baca di tabung, di sana nanti ada yang pertama adalah pemeriksaan untuk berat jenis, kemudian pH, leukosit, nitrit, protein, glukosa, keton, urobilinogen, bilirubin, blood. Nah, itu nanti sesuai dengan waktunya ditentukan. Jadi tidak semaunya, ada waktu yang ditentukan kapan kita selesai membacanya. Kalau sudah selesai membaca, kita tulis hasil laporan kita di kertas laporan atau di formulir laporan pemeriksaan kimia. Ya. Selanjutnya untuk pemeriksaan sedimen urin. Tadi urin yang selesai untuk pemeriksaan kimia, botol yang satunya tadi, botol sentrifuge yang satunya kita isi dengan air biasa untuk proses keseimbangan pada sentrifuge dengan volume yang sama atau tinggi cairan yang sama. Kalau tingginya tidak sama, maka dia tidak akan seimbang. Jadi coba kita samakan dulu. Ya, kalau sudah sama, kita masukkan ke dalam sentrifuge dengan arah yang berlawanan. Kemudian sentrifuge kita tutup. Kemudian kita hidupkan powernya, atau sebelum itu kita atur kecepatannya sekitar 2000 atau 1000 dan 10 menit. Kemudian dipencet powernya. Ya, kita tunggu sampai 10 menit. Sekarang sentrifuge sudah selesai. Kita buka tutupnya, kemudian tabung urin kita keluarkan. Yang cairan keseimbangan kita taruh di rak, dan yang urinnya kita buang di wastafel. Cara membuangnya, angkat tabung urin, kemudian dengan tegas dibalik, ya, terus ditegakkan kembali. Maka di dalam tabung akan tersisa sedikit cairan yang mengandung sedimen. Sambil diketuk-ketuk agar sedimennya bisa homogen. Kemudian selanjutnya kita buat sedimen di dalam pakai objek dengan cara memipet, atau kalau tidak memipet dengan menuangkan sedikit urin ke objek gelas.
Ya. Kemudian ditutup dengan kaca tutup. Perhatikan pada saat untuk kaca tutup jangan sampai timbul udara, usahakan. Ini diperlukan latihan yang cukup. Ya. Dan sediaan sedimen sudah siap untuk dibaca di bawah mikroskop. Silakan pergi ke mikroskop. Letakkan objek gelas di meja objek. Kemudian atur diafragma, atur kondensor. Kondensor diturunkan sampai maksimal. Kondensor diturunkan sampai maksimal, kemudian diafragma ditutup sampai maksimal. Nyalakan lampu mikroskop. Ya. Kemudian lihat di okuler. Okulernya dilihat dengan pembesaran 4 kali dulu. Yang pertama objektif 4 kali. Mata ada di okuler. Dan atur diafragma agar sinar minimal masuk. Setelah itu diamati ada apa saja di dalam sediaan tersebut. Kalau untuk melihat sel cukup, sel epitel cukup dengan pembesaran 4. Kalau ingin melihat adanya sel darah atau sel yang lain bisa kita tingkatkan pada pembesaran 10. Ya. Hasil yang kita lihat di mikroskop dicatat di pemeriksaan kehamilan menggunakan latex. Bahan yang diperlukan adalah 1. Urin wanita hamil atau yang diduga hamil. Sebaiknya urin diambil pada saat urin pagi hari. Kemudian yang kedua adalah reagennya, yaitu pregnancy latex. Nah, di dalam kit ini ada beberapa peralatan yang diperlukan untuk pemeriksaan tersebut, yaitu antara lain ada pipet. Kita memerlukan 3 pipet karena yang kita kerjakan ada pasien, kemudian kontrol positif, kontrol negatif. Kemudian ada reagennya sendiri, yaitu reagen latex yang berwarna seperti susu. Kemudian yang kedua bahan kontrol positif yang berwarna merah dan kontrol negatif yang berwarna putih, serta tempat untuk mereaksikan pemeriksaan ini. Bentuknya seperti ini. Ya, selanjutnya silahkan untuk dikerjakan. Mulai pemeriksaan kehamilan menggunakan reagen latex. Di sini ada sampel urin yang kita curigai hamil, kemudian reagen latex, kontrol positif, kontrol negatif, pipet, dan tempat reaksi. Pertama, kita teteskan larutan latex 1 tetes pada 3 tempat. Kemudian pada tempat pertama kita berikan kontrol positif. Di tengah kita tambahkan sampel urin pasien. Usahakan jangan terkena lateksnya dulu di pinggirnya. Setelah itu kontrol negatif di nomor 3. Setelah sudah, kita aduk dulu menggunakan pipet yang berbeda. Kita campurkan.
Setelah tercampur baru kita goyangkan selama 2 menit. Yang positif seperti ini ya. Ada pasirnya. Ya, kita perhatikan di nomor 4 ini adalah kontrol positif, 5 urin pasien dan 6 kontrol negatif. Pada kontrol positif jika diperhatikan lebih seksama ada butiran-butiran halus atau aglutinasi yang menandakan reaksinya positif. Begitu pula pada hasil pasien terdapat lebih jelas butiran-butiran halusnya. Sedangkan pada kontrol negatif bersih atau tidak kita temukan adanya gumpalan-gumpalan pasir.